Sobat Esen, salam pintar. Berjumpa lagi dengan Kak Rajab, tutor sosiologi @sen.id. Kali ini kita akan membahas soal-soal SBMPTN mengenai stratifikasi sosial. Gimana, sudah siap? Sobat Esen, kita mulai soal yang pertama. Di sini ada soal 2017 kode 320, di mana salah satu fungsi stratifikasi sosial dalam masyarakat adalah A. Menyamaratakan hak-hak setiap anggota masyarakat. B. Membuat tingkatan berdasarkan prestasi dan penghargaan. C. Mengabaikan adanya status simbol seseorang. D. Memudahkan seseorang pindah tingkatan dalam kasta. E. Menjadi pemicu konflik antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Nah, jadi pada soal ini ya, kita akan melihat beberapa fungsi dari stratifikasi sosial. Nah, di sini yang ditanyakan fungsi stratifikasi sosial. Tapi sebelumnya kakak akan menjelaskan ya beberapa fungsi dari stratifikasi sosial. Fungsi stratifikasi sosial. Yang pertama adalah distribusi hak-hak istimewa yang objektif. Nah, yang maksudnya di sini adalah adanya perbedaan ya, hak-hak istimewa bagi individu di dalam masyarakat. Nah, jadi bisa kita artikan ketika seseorang ingin berusaha, pasti dia akan mendapatkan. Ketika seseorang telah mencapai pada sesuatu hal yang diinginkan, itu akan mendapatkan popularitas ya, atau juga privilege, atau juga prestis. Nah, itu menandakan bahwa dalam masyarakat yang terbuka, setiap hak-hak di dalam masyarakat itu pasti berbeda, yaitu bersifat objektif. Berarti bisa dikatakan siapa yang mau berusaha, dia yang akan mendapat gitu kan, yang akan mendapat sesuatu hal yang diinginkan. Kemudian yang kedua dari fungsi stratifikasi adalah sistem pertanggaan. Sistem pertanggaan yang diciptakan oleh masyarakat. Nah, ini untuk apa? Sesuatu hal yang berhubungan dengan prestis. Yang berhubungan dengan prestis dan juga penghargaan. Nah, makanya ketika di dalam masyarakat ada sesuatu hal mengenai penghargaan ya, atau ada sesuatu hal yang dihargai, adanya rasa kebanggaan atau adanya privilege, hak-hak istimewa. Nah, makanya di dalam masyarakat dibuat stratifikasi pertanggaan untuk membedakan antara satu kelas dengan kelas yang lain. Makanya diciptakan stratifikasi untuk membedakan. Selanjutnya, selain sistem pertanggaan, itu adanya penentu simbol. Penentu simbol dalam masyarakat ya, penentu simbol status. Nah, ketika seseorang berada di atas maupun di bawah, itu dapat kita lihat dari simbol-simbol yang mereka gunakan. Kita contohkan perbedaan simbol tersebut bisa mengenai tentang pakaian ya, kemudian rumah, mobil, dan lain-lain. Oke, jadi
perbedaan antara kelas atas dengan kelas bawah itu dapat kita lihat berdasarkan beberapa hal ini ya. Dari pakaian yang mereka pakai, kemudian rumah yang mereka tinggali, maupun mobil yang mereka gunakan. Nah, itu simbol untuk menentukan seseorang berada di kelas mana ya. Kemudian selanjutnya yaitu adanya alat solidaritas. Alat solidaritas antar anggota dalam kelas yang sama. Nah, jadi kalau kita lihat di mana orang-orang kelas atas itu kebanyakan anggota-anggotanya, teman-temannya itu pasti kebanyakan dari golongan atas juga. Begitu juga dengan masyarakat yang kelas bawah, pasti kebanyakan temannya, kelompoknya, anggotanya dari masyarakat kelas bawah juga. Intinya adanya perbedaan ya, solidaritas antara kelas atas dengan kelas bawah. Oke, dan lain-lain ini adalah beberapa fungsi dari stratifikasi sosial. Sekarang kita kembali ke soal. Di sini yang ditanya salah satu fungsi stratifikasi sosial, berarti kita hanya melihat salah satunya saja ya. Kalau yang A menyamaratakan hak-hak setiap anggota. Nah, ini salah. Kenapa? Karena kalau yang namanya stratifikasi, hak-hak itu pasti akan berbeda setiap individu. Berarti pernyataan yang A salah. Kemudian yang B, membuat tingkatan berdasarkan prestasi dan penghargaan. Nah, itu adalah salah satu fungsi stratifikasi. Adanya pertanggaan ya, yang dibentuk berdasarkan prestis maupun penghargaan. Jadi, jawabannya yang B. Kita lihat yang C, mengabaikan adanya status simbol seseorang. Nah, ini salah ya. Kalau dalam stratifikasi, simbol itu sangat diperhitungkan atau sangat dilihat. Kemudian yang D, memudahkan seseorang pindah tingkatan dalam kasta. Nah, itu juga salah. Kalau dalam kasta, mobilitas akan susah atau sulit dilakukan. Kemudian yang E, menjadi pemicu konflik antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Nah, ini lebih kepada dampak stratifikasi atau bisa dikatakan dampak negatif dari stratifikasi, bukan fungsi. Berarti ini juga salah. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal 2017 kode 320 adalah yang B. Sobat Lesson, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada soal 2017 kode 319 di mana dasar pembentukan stratifikasi sosial menurut kelas, status, dan kekuasaan dikemukakan oleh A. Karl Marx, B. Plato, C. Max Weber, D. David More, dan E. Emil Durkheim. Nah, jadi pada soal ini sebenarnya kita dapat menjawab secara langsung ya. Di sini karena yang ditanyakan adalah tokoh manakah yang menjelaskan mengenai pembentukan stratifikasi itu didasarkan menurut kelas, status, dan juga kekuasaan. Nah, di sini dapat kita tulis dulu adanya stratifikasi berdasarkan. Nah, ada yang kelas. Kemudian status dan juga kekuasaan. Nah, di sini dapat kita lihat berarti ketika ada kelas, status, kekuasaan, ini pasti ada kelompok di dalam masyarakat yang menguasai dan yang dikuasai. Nah, di dalam masyarakat itu dapat kita jelaskan adanya penguasaan suatu kelompok terhadap kelompok lain. Nah, kita akan melihat dua kelompok tersebut kita contohkan seperti adanya kelompok borjuis ya, borjuis, dan juga kelompok proletar. Nah, kelompok tersebut ini dijelaskan oleh salah satu tokoh yang bernama Karl Marx.
Nah, bisa dikatakan di sini mencakup mengenai sebuah teori, ya, sebuah teori yang bernama teori perjuangan kelas. Teori perjuangan kelas. Yang dikatakan dengan kelompok borjuis yaitu suatu kelompok yang berada di atas, ya, atau kelompok yang menguasai modal, yang memiliki alat produksi. Nah, itu dikatakan dengan kelompok borjuis. Berarti menguasai kelompok bawah, yaitu menguasai kelompok proletar. Di mana kelompok proletar itu adalah kelompok yang tidak memiliki modal, tidak memiliki alat produksi, ya. Nah, itu makanya terjadi penguasaan satu kelompok terhadap kelompok yang lain, ya. Itu dikatakan dengan teori perjuangan kelas atau dapat dijelaskan di dalam perjuangan kelas. Nah, adanya pertentangan antara kelas borjuis dan kelas proletar ini dapat menghasilkan suatu konflik atau perpecahan. Nah, konflik antara dua kelas ini dijelaskan oleh Karl Marx. Kenapa bisa terjadi suatu konflik ini? Itu bisa didasarkan oleh adanya perbedaan kelas, perbedaan status, dan juga perbedaan kekuasaan. Sekarang kita kembali ke soal, ya. Nah, jadi di sini jelas kalau misalkan suatu stratifikasi berdasarkan kelas, status, dan kekuasaan itu dijelaskan oleh Karl Marx, ya. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, jawaban yang tepat, ya, untuk soal 2017 kode 319 adalah yang A, Karl Marx. Sobat Desen, kita lanjut soal berikutnya. Di sini ada soal 2009 kode 367 di mana dalam stratifikasi sosial yang bersifat terbuka sering terjadi perpindahan anggota masyarakat dari kelas sosial tertentu ke kelas sosial lain yang lebih rendah posisinya. Sebab dalam masyarakat yang bersifat terbuka, status yang diperoleh banyak didasarkan pada prestasi atau achievement status. Nah, jadi pada soal ini, ya, kita akan membahas beberapa hal mengenai sifat dari stratifikasi sosial. Sifat stratifikasi sosial. Nah, di mana sifat stratifikasi dapat kita bagi menjadi 3, ya. Yang pertama ada stratifikasi terbuka. Kedua, ada stratifikasi tertutup. Dan juga yang ketiga ada stratifikasi campuran. Nah, yang pertama, stratifikasi terbuka. Itu kalau kita gambarkan, ya, stratifikasi terbuka kita gambarkan ketika adanya suatu mobilitas di dalam masyarakat, dia akan mengalami yang namanya perpindahan ke atas dan juga perpindahan ke bawah. Jadi bisa dikatakan adanya pergerakan mobilitas. Seseorang atau individu itu bebas melakukan mobilitas. Kita contohkan, pertama seseorang itu berada di kelas bawah, kemudian dia ingin pindah menjadi kelas atas, bisa, karena didasarkan pada prestasi. Yang dilihat di sini adalah berdasarkan prestasi maupun usaha, ya, kerja keras dan sebagainya, sehingga terjadi perjenjangan ke atas. Atau bisa dikatakan orang yang pertama di atas bisa juga menjadi di bawah. Kita contohkan, seseorang yang menjabat sebagai pejabat, kemudian dia korupsi sehingga dia dipenjara. Nah, berarti status dia menurun, bisa dikatakan pergerakan ke bawah. Itu juga dikatakan sebagai stratifikasi terbuka.
Oke ya, kemudian yang kedua ada stratifikasi tertutup. Nah, di mana kalau tertutup, kalau kita gambarkan ya, nah, tertutup itu dia ada batasan. Nah, dia itu ada batasan, berarti tidak dapat melakukan mobilitas ke atas maupun ke bawah. Nah, kalau kita gambarkan, oke, jadi dia hanya berada di kelasnya saja, tidak ada pergerakan ke atas maupun tidak ada pergerakan ke bawah. Ini didasarkan karena keturunan. Berdasarkan keturunan. Ya, atau kasta atau adat istiadat. Kemudian yang ketiga ada stratifikasi campuran, berarti gabungan antara tertutup dan campuran. Sekarang kita kembali ke soal ya. Nah, jadi pernyataan yang di atas di sini dijelaskan bahwa yang bersifat terbuka di mana masyarakat tertentu itu adanya perpindahan ya dari satu kelas sosial tertentu ke kelas sosial yang lebih rendah. Berarti bisa dikatakan di sini ada pergerakan stratifikasi terbuka. Nah, berarti pernyataan yang di atas ini benar. Sebab dalam masyarakat yang terbuka, status yang diperoleh didasarkan pada prestasi. Jadi juga benar ya. Berarti yang di bawah menjelaskan hubungan atau pernyataan yang di atas. Yang bawah menjelaskan yang di atas. Jadi jawaban yang tepat untuk soal 2009 kode 367 adalah yang A. Sobat Desen, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada soal 2017 kode 318 di mana pada abad pertengahan India dan Jepang menganut sistem kasta yang kaku berdasarkan kebangsawanan yang turun-temurun. Saat ini kedua negara tersebut menggunakan sistem campuran antara sistem kelas dan sistem A. Meritokrasi, B. Kasta, C. Estet, D. Prestis, dan E. Klan. Nah, jadi pada soal ini ya, kita akan melihat di sini disebutkan mengenai tentang India maupun Jepang yang dulunya mereka itu menganut suatu sistem kasta yang sangat kaku ya, di mana kekuasaan di mana posisi-posisi dalam masyarakat itu bisa dikatakan hanya berasal dari keturunan saja, kelahiran saja. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka yang namanya kasta tersebut itu lama-kelamaan mulai agak berkurang gitu ya, agak berkurang dan intinya ada sesuatu hal yang beda, yang baru, yaitu adanya perjenjangan masyarakat gitu, adanya perbedaan status atau kelas di dalam masyarakat. Tidak hanya menganut sistem kasta, tetapi juga menganut sistem yang bebas melakukan suatu mobilitas sosial atau adanya suatu stratifikasi fungsional. Nah, di mana stratifikasi fungsional itu sendiri, kalau kita lihat seperti profesi-profesi di dalam masyarakat itu sendiri. Kita contohkan misalkan di bidang militer atau di bidang keagamaan. Jadi mereka yang memiliki hal-hal tersebut itu bisa dikatakan bentuknya sebagai stratifikasi. Berarti adanya perjenjangan. Nah, berarti bisa dikatakan di situ mereka tidak hanya menganut stratifikasi tertutup, tetapi juga terbuka. Terbuka tersebut hanya pada hal-hal tertentu saja bersifat stratifikasi fungsional, hanya jabatan-jabatan tertentu. Nah, jadi bisa dikatakan di sini India dan juga Jepang selain menganut sistem kasta, mereka juga menganut sistem campuran. Campuran di situ bisa kita artikan seperti estet, ya. Estet itu bisa dikatakan campuran suatu sistem kasta ya yang kaku, yang tetap dengan yang terbuka. Berarti ini yang C ya, estet. Sedangkan meritokrasi itu suatu sistem
kepemimpinan ya yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki prestasi, terlepas dari kekuasaannya, kekayaannya gitu ya, tapi yang dilihat prestasinya. Itu disebut dengan sistem meritokrasi. Berarti ini salah ya. Kemudian kasta, kalau kasta berarti hanya tertutup saja. Sedangkan di sini dikatakan ada campuran. Berarti kasta juga salah. Kalau prestis, prestis ini merupakan sesuatu hal kebanggaan ya terhadap sesuatu yang dimiliki. Kemudian clan atau klan ini dapat kita artikan sebagai garis keturunan. Nah, garis keturunan, di mana garis keturunan tersebut itu tergantung ya dari keturunan orang tua yang dari ayah atau dari ibu. Nah, biasanya suatu gelar itu bisa didapatkan dari keturunan ayah atau dari keturunan ibu. Nah, kalau di Indonesia kita contohkan yang menganut sistem klan itu seperti Padang gitu ya. Yang menganut klan ada matrilineal maupun patrilineal. Nah, jadi di sini jawaban yang tepat ya untuk menggambarkan masyarakat India maupun Jepang, mereka menganut sistem campuran antara sistem kelas dan sistem estet. Jadi jawaban yang tepat untuk soal 2017 kode 318 adalah yang C, estet. Oke Sobat Desen, semoga dapat dipahami. Sobat Desen, demikianlah pembahasan soal-soal mengenai stratifikasi sosial. Sampai jumpa di video berikutnya bersama Kak Rajab, tutor sosiologi @sen.id. Salam pintar! Sekian Sobat Edsen untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edsen juga bisa mengunjungi @sen.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edsen, salam pintar!